Halo, perkenalkan nama saya Inyoman Risa Ardika, dengan NIM 051837, 467. Jadi, saya dari mahasiswa, UT di Prodi Sistem Informasi, di UPBJJ Denpasar. Jadi, untuk video kali ini saya akan melaporkan hasil dari, praktikum mata kuliah, pemrograman berbasis, perangkat bergerak dengan kode mata kuliah MSIM 4401. Tugas praktikum kali ini adalah membangun sebuah aplikasi yang bersifat mobile, berbasis hybrid menggunakan uh, Ionic Framework, lalu dengan Vue.js versi 3, dan TypeScript ya, yang menampilkan data cuaca real-time kota Jakarta dari API Public Open Meteo. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi, saya akan membuka VS Code-nya. Saya akan share screen. Yap, jadi berikut untuk tampilan dari VS Code saya. Jadi kita bisa lihat struktur proyek yang telah saya buat. Jadi proyek ini dibuat dengan menggunakan perintah Ionic Start dari Ionic CLI dengan template blank berbasis Vue. Jadi saya akan ke folder Vue. Di dalam folder SRC ini terdapat beberapa subfolder utama ya. Subfolder utama sesuai dengan standar Ionic Vue. Pertama, folder services. Di sini terdapat file yang bernama weatherservices.ts, yaitu kelas TypeScript yang bertugas dalam mengambil data dari API cuaca, seperti itu. Data dari API cuaca. Setelah itu yang kedua, setelah service ada components. Jadi pada folder komponen ini berisi weathercard.vue. Jadi yaitu komponen kartu yang bersifat reusable, artinya bisa dipakai berulang untuk setiap baris data cuaca. Oke, setelah itu ketiga ada folder services. Jadi pada folder services ini untuk folder view dulu ya, ke folder view. Jadi pada folder view berisi dua halaman utama page-nya. Jadi ada homepage.view dan juga weather page view. Jadi untuk home view itu sebagai halaman pembuka dan weather page view sebagai halaman untuk menampilkan data cuaca yang sudah kita rancang sebelumnya. Lalu folder router ini berisi index.ts yang mengatur navigasi antara halaman menggunakan view router. Oke, setelah itu kita ke yang ini ya. Jadi di luar folder source terdapat file konfigurasi seperti tsconfig.json. Itu untuk pengaturan TypeScript. Lalu ada fightconfig.ts. Fightconfig.ts itu untuk build tool, mendaftarkan semua dependensi proyek seperti Ionic, Vue 3,
Axios, dan juga Ionicons. Oke, setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi saya akan membuka file src services di dalam file src, yaitu untuk weather services.ts. Di paling atas ya, kita ke paling atas dulu. Di paling atas saya mendefinisikan beberapa interface TypeScript. Ini adalah kontrak data untuk memastikan bahwa struktur data dari API sesuai dengan yang diharapkan oleh program. Lalu ada interface hour data. Interface hourly data mendefinisikan bahwa data per jam berisi array time dan juga array temperature. Interface weather item dalam bentuk data yang sudah disederhanakan. Hanya berisi time dan temperature yang akan ditampilkan nanti di layar. Lalu kita scroll sedikit ke bagian base API. Pada kelas base API ini, saya membuat sebuah abstrak bernama kelas induk yang bertugas menginisialisasi Axios dengan base URL. Dengan base URL, konfigurasi dasar seperti timeout, dan juga tadi ada salah pencet. Timeout dan juga headers yang dengan menggunakan abstract class. Saya menerapkan konsep OOP ya, atau Object Oriented Program, yaitu enkapsulasi dan juga abstraksi. Lalu kita ke bagian class weather services. Yang ini untuk weather service mewarisi atau extends dari base API service adalah penerapan dari konsep inheritance dalam OOP. Kelas ini juga menggunakan pola singkatan. Kelas ini juga menggunakan pola singleton sehingga instance dapat dibuat satu kali selama proses aplikasi berjalan. Lalu kita ke metode get Jakarta weather. Yang ini perhatikan untuk kata kunci asing di depan get Jakarta weather. Di depan metode ini dan await pada saat memanggil Axios yang di sini. Memanggil Axios ini adalah pola asing atau await untuk menangani proses asinkronus baik secara bersih tanpa callback yang rumit seperti itu. Jadi metode ini mengambil data dari endpoint OpenMeteo, kemudian memotong hasilnya menggunakan slice. Ini menggunakan slice 0 dan 10, lalu memapping setiap item menjadi format weather item yang siap ditampilkan. Oke, setelah itu kita ke folder view. Folder ini kita tutup saja biar tidak terlalu banyak. Jadi di dalam folder view ada dua folder, jadi ada home page view dan juga weather page view. Sekarang kita buka weather page view dulu. Yap, jadi di bagian template saya menggunakan komponen khas Ionic seperti Ion Page, Ion Dash Page, terus Ion Header, Ion Toolbar, dan juga Ion Button.
Ini adalah komponen standar yang memberikan tampilan natif pada aplikasi hybrid seperti itu. Di dalam Ion Content ada beberapa bagian seperti ya pertama hero section uh, menampilkan nama kota, kedua stats, row yang menampilkan suhu minimum maksimum, ya di sini hero section. Lalu ketika toggle untuk beralih antara tampilan kartu dan table, dan juga keempat daftar cuaca itu sendiri seperti itu. Lalu di bagian script di bagian script saya menggunakan Composition API View 3 dengan menggunakan fungsi setup. Dan jadi semua step reaktif menggunakan ref seperti weather data, seperti is loading dan juga error message. Baik, lalu kita ke components ya, ke file components untuk melihat weather card. Jadi pada komponen weather card menerima satu prop yaitu objek bertipe weather item berisi weather item. Di dalamnya terdapat 3 computed property, yaitu formatted time untuk objek bertipe weather item, lalu untuk memformat waktu ke bahasa Indonesia, kategori untuk menentukan label suhu seperti sejuk, hangat, atau panas. Jadi di sini ya, diklasifikasikan untuk temperature-nya, jadi di bawah 20 derajat itu dia return cold, temperature di bawah 28 derajat itu cool, di temperatur di bawah 33 derajat itu warm, dan sisanya akan mengembalikan hot atau panas nanti. Ini juga akan menentukan warna dari masing-masing warna border kartu ya, jadi akan disesuaikan. Untuk cold dia biru karena dingin, lalu cool itu dia sejuk
Jadi dia agak hijau, lalu weather card yang warm dia agak orange atau kuning, dan juga yang terakhir hot itu dia merah, jadi mencirikan status dari suhunya sendiri, seperti itu. Lalu setelah itu saya akan membuka browser ya, jadi hasil dari output codingan tersebut. Jadi kita berjalan pada localhost 5173. Sekarang kita lihat hasil dari aplikasinya yang berjalan pada browser. Ini adalah halaman home yang menampilkan identitas proyek, nama mata kuliah. Sorry, seperti saya mundur dulu. Ya, jadi ini adalah page dari home-nya, menunjukkan dari judul project, lalu mata kuliah, dan juga nama si pembuat proyek, yaitu saya sendiri, dan juga name-nya. Di sini juga ada judul dari aplikasinya ya, ceritanya. Jadi semua ini di bagian home menampilkan identitas proyek. Jadi sumber datanya juga saya cantumkan dari mana, lalu arsitektur aplikasinya seperti apa, dan sumber data yang digunakan. Lalu kita bisa saat tombol ini diklik, view router akan menavigasi halaman weather page dan perhatikan proses loading sebentar. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah saat load weather data dipanggil dan Axios sedang mengambil data dari API Open Meteo yang sudah disediakan sebelumnya pada soal tugas. Lalu setelah data berhasil dimuat, tampil 3 statistik ringkasan di bagian atas, jadi suhu minimum itu di 26,4 derajat Celcius, lalu ada suhu rata-rata di 29,3 Celcius, lalu ada suhu max atau maksimumnya di 31 derajat. Jadi kita bisa lihat berdasarkan data suhu minimumnya di 26,4 ya. Jadi kita bisa lihat di sini suhu minimum yang terdeteksi. Kita bisa lihat yang selain suhu tersebut tidak ada yang lebih rendah daripada ini, dan juga yang maksimum itu di 31 derajat. Jadi sesuai dengan data yang sudah tersaji, dan juga otomatis dibuatkan rata-rata suhu yang ada pada data yang sudah ada di sini. Ini adalah dihitung secara otomatis menggunakan computed property dari View 3. Di bawahnya setiap baris data ditampilkan sebagai kartu menggunakan komponen weather card. Jadi setiap kartu menunjukkan waktu pengukuran. Nah ini, dan juga suhu dalam derajat Celcius. Dan juga menunjukkan status dari suhu tersebut ya, berdasarkan apa yang sudah kita setup. Jadi sejuk, hangat, lalu ada hangat, harusnya di atas ini dia panas seperti itu. Ini menunjukkan sesuai kategori suhu yang sudah kita setup. Saya juga menyediakan tampilan alternatif berupa tabel selain dari kartu ini ya. Jadi ada tabel seperti ini. Dengan mengklik tombol tabel, data pada yang ditampilkan dalam format tabel lebih ringkas ya. Jadi dengan kolom nomor, lalu ada waktu, menunjukkan pukul berapa, dan juga tanggal, lalu ada suhu berdasarkan Celcius juga, dan berdasarkan kategori atau status dari suhu tersebut. Apakah dia sejuk, ataukah dia hangat, seperti itu, ataukah dingin. Lalu setelah itu
Saya juga menyediakan tombol refresh di sebelah kanan ini, ya. Jadi tombol untuk mengambil data cuaca, ya. Jadi tombol apa namanya? Tombol refresh di pojok kanan atas berfungsi sebagai untuk mengambil ulang data yang terbaru dari API data tanpa perlu reload halaman. Jika memang gagal dalam mengambil data, akan dimunculkan error handling atau error message, yaitu gagal memuat data. Jadi di sini juga kita sediakan tombol coba lagi, ya. Tombol coba lagi untuk mereload secara otomatis dan mengambil data dari API. Lalu setelah itu ada tombol panah kembali di pojok kiri atas yang saya sudah sediakan, itu untuk membawa kita kembali ke halaman home yang ada di depan, atau kita bisa set untuk dashboard nanti. Baik, jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil dari praktik tugas 2. Dalam hal ini saya mendapat menganalisa beberapa hal penting, ya. Jadi pertama, pendekatan hybrid dari WebView dengan Ionic terbukti secara efisien merupakan satu kode dapat dijalankan di browser Android maupun iOS tanpa perlu menulis ulang dari awal. Lalu ada pola OOP dengan kelas dan inheritance pada weather services membuat kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan, ya, jika nanti di masa depan ini mendapatkan service baru. Misalnya Win service cukup extend dengan base API service yang sama yang tadi kita sudah rancang. Lalu ada async await, terbukti membuat penanganan proses asinkronus seperti pemanggilan API menjadi lebih mudah dibaca dan juga tampil dibanding dengan menggunakan promise berantai. Oke, lalu sepertinya sih sudah semua, ya, yang dapat saya jelaskan. Demikian laporan praktikum saya untuk tugas mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode MSIM 4401. Semoga hasil praktikum ini dapat memenuhi penilaian yang diharapkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu tutor atas bimbingannya. Terima kasih.